Selamat sore, saudara sekalian. Salam sehat selalu. Di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang dasar hukum PKWT yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya di PP nomor 35 tahun 2021. Di sana sudah saya jelaskan pasal demi pasal, yaitu pasal 4 sampai pasal 17 di PP nomor 35 tahun 2021 tentang pelaksanaan PKWT. Nah, untuk lebih ringkas atau memahami pelaksanaan PKWT ini, saya akan mencoba menjelaskan dalam bentuk bagan, alur, ya, sehingga bagi saudara-saudara yang mengikuti video-video saya dapat dengan segera memahami pelaksanaan PKWT yang diatur dalam PP nomor 35 tahun 2021. Baik saudara sekalian, bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat 1 ya di PP 35 tahun 2021, PKWT didasarkan atas dua hal. Ya. Pertama adalah berdasarkan jangka waktu, ya. Lalu yang kedua berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Nah, yang berdasarkan jangka waktu, ya, itu ditentukan paling lama 5 tahun. Jadi PKWT yang diatur di PP 35 tahun 2021 ini paling lama 5 tahun. Ya. Sedangkan untuk selesainya suatu pekerjaan tertentu itu lamanya sampai dengan selesainya suatu pekerjaan tersebut. Ya, jadi tidak ada batasan waktu tertentunya, ya, seperti yang di sini langsung ditentukan 5 tahun. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh di sini. Lalu yang berdasarkan jangka waktu dibagi atas 3 bagian atau pokok pekerjaan, ya. Itu adalah pekerjaan yang penyelesaiannya tidak terlalu lama. Dia berdasarkan jangka waktu. Lalu yang kedua, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat musiman, ya. Lalu yang ketiga, berdasarkan jangka waktu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan, ya, yang belum ada sebelumnya. Ya, jadi ini bisa didasarkan atas jangka waktu. Jadi pembagiannya adalah ada 3 jenis pekerjaan yang didasarkan atas jangka waktu. Nah, khusus yang bersifat musiman itu dibagi lagi dalam 2 kategori, ya. Bisa didasarkan atas musim atau cuaca tertentu. Jadi pelaksanaan jangka waktu yang bersifat musiman dilaksanakan pada musim-musim atau cuaca-cuaca tertentu. Lalu yang kedua, kondisi tertentu bisa dikategorikan menjadi bersifat musiman di PP ini, ya. Nah, kondisi-kondisi tertentu seperti apa maksudnya dalam pekerjaan tersebut? Yaitu pengusaha memenuhi pesanan-pesanan tertentu, ya. Lalu pengusaha juga bisa memenuhi target-target tertentu. Jadi pesanan tertentu dan target tertentu dia masuk dalam kelompok kondisi tertentu, masuk dalam pekerjaan yang bersifat musiman dan didasarkan atas jangka waktu. Nah, khusus untuk selesainya suatu pekerjaan tertentu itu dibagi atas 2 kelompok pekerjaan, yaitu pekerjaan yang sekali selesai, ya, seperti membangun suatu bangunan, atau bangunan pabrik, atau bangunan mall, atau apartemen, atau stadion, ya, itu sekali selesai. Nah, yang kedua, ya, pekerjaan yang sementara sifatnya. Nah, ini nanti ada pasti banyak perbedaan pandangan antara pihak pemberi kerja di satu sisi dengan juga pihak buruh atau serikat buruh memandang suatu dasar suatu pekerjaan tersebut. Nah, menurut pengusaha bisa ini sementara sifatnya. Ini tidak kami produksi secara terus-menerus. Tapi menurut pekerja, oh enggak, ini tidak bisa di PKWT karena ini adalah sifat pekerjaan yang tetap. Nah, tapi mudah-mudahan ke depan tidak ada dispute atau perbedaan pandangan sehingga bisa menyebabkan suatu perselisihan,
ya. Nah, di samping pekerjaan-pekerjaan yang dua tadi, ya, di PP 35 tahun 2021 diatur tentang pekerjaan tertentu lainnya, ya, yang jenis dan sifat kegiatannya tidak bersifat tetap, itu juga dapat di PKWT. Ini sebenarnya lebih condong kepada pekerjaan-pekerjaan tambahan, ya, atau sewaktu-waktu ada, dan khusus ini sebenarnya diatur untuk pekerja harian, ya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu lainnya. Nah, lalu saya akan menjelaskan skema perpanjangan, ya, dan juga berakhirnya PKWT dan kompensasi, ya, sebagaimana diatur di PP 35 tahun 2021 pasal 15. Di sana ada diatur kompensasi. Nah, tadi berdasarkan jangka waktu itu bisa dilakukan 5 tahun maksimal jangka waktunya. Nah, bagaimana skemanya? Nah, pengusaha bisa melakukan skema misalkan sekaligus 5 tahun, boleh, ya, kalau memang pekerjaan itu memakan waktu lama, ya. Tapi bisa dilakukan misalkan dengan 1 tahun. Kalau 1 tahun PKWT pertama, ya, bisa dilakukan perpanjangan apabila pekerjaan tersebut belum selesai, ya. Jadi bisa dilakukan PKWT kedua apabila tidak diperpanjang, berarti hanya memakai skema 2 tahun. Tapi bisa lagi, ya, karena menurut ketentuan PP 35 ini tidak dilarang untuk melakukan perpanjangan berapa kali, yang penting total PKWT tersebut tidak lebih dari 5 tahun. Sehingga pemahaman kita adalah bahwa PKWT bisa dilakukan perpanjangan sampai 4 kali, ya. Jadi 4 kali, pertama PKWT awal, lalu PKWT perpanjangan pertama, PKWT perpanjangan kedua, ketiga, dan keempat, ya. Nah, yang jelas dari keseluruhan PKWT ini tidak lebih daripada 5 tahun. Nah, kalau misalkan memakai total 5 tahun, bisa menggunakan PKWT pertama 2,5 tahun, kedua perpanjangannya 2,5 tahun, totalnya tetap 5. Atau pertama 3 tahun, perpanjangannya setahun, perpanjangan lagi setahun, tetap 5. Ya. Nah, sehingga jangka waktu atau PKWT yang dasarkan atas jangka waktu bisa dilakukan skema berakhir dan perpanjangannya demikian. Yang jelas dibatasi tidak lebih daripada 5 tahun total keseluruhan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut. Nah, bagaimana dengan yang didasarkan atas selesainya suatu pekerjaan, ya? Nah, PKWT pertama atas kesepakatan, jadi pemberi kerja atau pengusaha menyepakati dengan pihak pekerja bahwa pekerjaan ini akan diselesaikan katakanlah 4 tahun, ya, dibuat perjanjiannya 4 tahun. Nah, di kesepakatan ini tentunya ada dibuat batasan bagaimana selesainya suatu pekerjaan itu, ya. Misalkan sebuah pembangunan sebuah apartemen, apakah sampai penyerahan kunci kepada pemilik gedung. Nah, disepakati dalam perjanjian kerjanya. Nah, lalu jika belum selesai, ya, apabila belum selesai, itu bisa diperpanjang sampai dengan selesai berdasarkan kesepakatan para pihak, ya. Misalkan sudah disepakati 4 tahun di PKWT pertama, ternyata belum berakhir, belum selesai, dan PKWT awalnya sudah berakhir, 4 tahunnya, bisa dilakukan perpanjangan. Nah, perpanjangan tentu disepakati dengan perakiraan mereka sampai selesai kira-kira berapa bulan atau mungkin berapa tahun, ya. Nah, ini di dalam PP ini dimungkinkan. Nah, paling lamanya sampai dengan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai. Jadi berbeda dengan jangka waktu, dia dibatasi 5 tahun. Di sini sampai kapan adalah sampai dengan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai. Nah, inilah dua kelompok yang
saudara bisa memahami dengan jelas ya bagaimana pengelompokannya. Lalu apabila berakhir sesuai pasal 15 PP 35 tahun 2021, maka pengusaha diwajibkan membayar uang kompensasi. Nah, uang kompensasi ini didasarkan pada jangka waktu PKWT-nya ya, dan juga besaran upah pokok dan tunjangan tetapnya. Ya, karena dasar perhitungannya adalah berdasarkan upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, apabila berdasarkan jangka waktu dan PKWT pertama berakhir, katakan setahun, maka pengusaha wajib membayar uang kompensasi untuk PKWT yang telah berakhir, walaupun dilakukan perpanjangan. Jadi, pertama berakhir dan para pihak berniat memperpanjang, maka pekerja menerima dulu haknya uang kompensasi sebesar 1 bulan upah. Nah, diperpanjang lagi, misalkan untuk ketiga setelah perpanjangan pertama selesai, maka pekerja menerima lagi hak kompensasinya. Nah, setiap berakhir PKWT, diperpanjang atau tidak, tetap uang kompensasi wajib dibayarkan oleh pengusaha, ya, sesuai dengan jangka waktu yang telah berakhir. Nah, di sini tentunya saudara bisa memahami ya bagaimana PKWT berakhir dan skemanya, ya, dasarnya seperti apa. Untuk khusus kepada HRD di perusahaan, ya, ini harus lebih jeli untuk membuat PKWT didasarkan atas apa, ya, lalu apakah jangka waktu tadi, apakah tergantung pada selesainya suatu pekerjaan, atau musiman, ya, atau hal lain yang diatur tadi di slide sebelumnya. Jadi mudah-mudahan dengan PP nomor 35 tahun 2021 ini, dengan pekerja menerima hak uang kompensasi di setiap berakhirnya PKWT yang telah dijalani, sehingga hubungan industrial dapat diharapkan harmonis, ada ketenangan bekerja, ada juga kelangsungan usaha. Demikian video saya kali ini. Saya akan melanjutkan video saya selanjutnya. Apa sih perbedaan antara PKWT yang diatur di PP 35 tahun 2021 dengan pelaksanaan PKWT sebelumnya yang diatur di Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 100 tahun 2004. Ikuti video-video saya selanjutnya. Sekian, terima kasih.